Wali Kota Solo Respati Ardi meluncurkan program bantuan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP PAUD serta tambahan insentif bagi guru PAUD dalam Gebiar PAUD 2026 di Taman Balai Kambang, Solo, Jawa Tengah, Rabu 29 Juli. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Respati menjelaskan kebijakan tersebut menjadi solusi atas terbatasnya jumlah PAUD negeri di Solo. Karena itu, pemerintah menyalurkan bantuan melalui PAUD swasta agar anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak. Pemkot Solo memberikan bantuan SPP sebesar Rp150.000 per bulan kepada 1.609 anak pertama. Dana disalurkan langsung ke satuan PAUD dan didanai melalui APBD Kota Solo. Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini. Ini juga menjawab tantangan, sebetulnya kami bisa membiayai swasta jika memang negerinya kurang. Contohnya PAUD ini negerinya sedikit dan kebutuhannya tinggi. Maka dari itu kami alokasikan untuk masyarakat yang untuk kurang mampu, kita berikan layanan di PAUD melalui di sekolah swasta. Lalu juga ada penambahan untuk insentif untuk guru-guru di mengajar di PAUD kita. Saat ini Solo memiliki 7 PAUD negeri. Pemkot berharap kemitraan dengan PAUD swasta dapat memperluas akses pendidikan anak usia dini bagi masyarakat. Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari, Kabupaten Boyolali, penerima apresiasi resmi dari NASA bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Kota Semarang pada Rabu 29 Juli. Bocah 12 tahun tersebut menemui Ahmad Lutfi dengan diantar oleh Bupati Boyolali Agus Irawan bersama guru dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Ibrahim mendapat pengakuan resmi dari NASA setelah menemukan celah keamanan cyber pada situs web Lembaga Antariksa Amerika Serikat tersebut pada 9 Juli 2026. Atas capaian itu, Gubernur Ahmad Lutfi memberikan apresiasi berupa 1 unit komputer jinjing atau laptop untuk mendukung pengembangan kemampuan Ibrahim di bidang coding dan keamanan cyber. Selain hadiah laptop, pihak Dinas Pendidikan Jateng berencana akan memberikan beasiswa. Jadi yang berprestasi nanti kita usahakan. Selain laptop, tas, alat pendidikan, juga nanti beasiswanya nanti kita atur lah ya. Selagi regulasinya memungkinkan yuk kita kasih. Yang penting kita pedomannya regulasi. Dalam menemukan celah keamanan cyber NASA, Ibrahim mengaku membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk memastikan temuannya valid. Selama proses tersebut, ia menghabiskan 3 hingga 4 jam setiap hari di depan komputer. Kemampuan coding yang dimilikinya diperoleh secara otodidak melalui internet atau video pembelajaran di YouTube, serta bimbingan sang ayah yang berprofesi sebagai guru komputer di salah satu SMK di Boyolali. Seneng, karena awalnya nggak percaya kalau sama doang sertifikat karena udah nunggu 2 bulan nggak ada responnya lagi. Prestasi Ibrahim Al-Abrar ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi diri. Musim kemarau mulai mengeringkan sebagian wilayah Sumatera Selatan. Untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan dengan pemanfaatan awan-awan potensial hujan. Setiap hari, tim OMC mengawali operasi dengan menganalisis kondisi atmosfer dan pertumbuhan awan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penentuan lokasi penyemaian. Saat awan terdeteksi berpotensi hujan, pesawat Cessna 208 Caravan lepas landas dari Lanut Sri Mulyono Herlambang membawa hingga 800 kg natrium klorida atau garam sebagai bahan semai. Satu misi berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Sejak operasi dimulai pada 19 Juli, tim OMC telah menyemaikan 12,8 ton garam ke awan potensial hujan, dengan sasaran utamanya adalah lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran.
saya pantau selama hampir seminggu kemarin itu dari mulai bulan Mei itu meningkat, kemudian dengan adanya OMC ini adanya hotspot itu bisa ditekan, bisa diminimalisir, sehingga sempat suatu hari dengan hujan yang dibuat oleh OMC ini tidak ada hotspot, sehingga kalau menurut saya ini sangat signifikan sekali dampak yang diberikan oleh OMC ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi atmosfer di Sumatera Selatan sempat sangat kering. Kelembapan udara di lapisan atas hanya berkisar 0 hingga 10%, sehingga pertumbuhan awan hujan menjadi sulit. Namun memasuki 29 Juli, kelembapan udara meningkat menjadi 30 hingga 90%. Kondisi ini kembali membuka peluang terbentuknya awan hujan dan mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Untuk hari ini potensi hujan memang cukup tinggi ya, terutama di wilayah barat laut dan utara dari Sumsel. Kemudian juga ada di wilayah timur sekitaran di wilayah Oki gitu. Dan pantauan terakhir dari radar cuaca kami terdapat potensi hujan terutama di wilayah Oki di sebelah timur dari kota Palembang. Hingga Juli 2026, sistem pemantauan Karhutla mencatat 1.834 titik panas di Sumatera Selatan dengan indikasi luas kebakaran mencapai 664,87 hektar. BMKG memperkirakan kondisi cuaca akan kembali mengering pada 1 hingga 2 Agustus sebelum potensi hujan meningkat lagi pada 3 Agustus. Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus, Lanut Sri Mulyono Herlambang bersama Kementerian Kehutanan dan BMKG mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca agar upaya menekan titik panas dan mencegah kebakaran hutan dan lahan dapat terus dilaksanakan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menanam 17.000 batang mangrove sebagai upaya melindungi ekosistem pesisir. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli. Penanaman dilakukan dengan metode hybrid engineering atau rekayasa hibrida. Melalui metode ini, petugas dan warga terlebih dahulu membangun pagar penahan ombak dari kayu galam, kemudian menanam bibit mangrove di bagian belakangnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono menjelaskan, metode tersebut dipilih karena gelombang di wilayah pesisir cukup kuat, tanpa pagar pelindung bibit mangrove rentan tersapu ombak. Rusdi menambahkan penerapan hybrid engineering dilakukan di 23 titik, termasuk di Desa Pagatan Besar dan Desa Bangkau, Kabupaten Tanah Laut. Mengapa kita laksanakan ini? Karena apa? Karena ombak atau gelombang terlalu besar, terlalu kuat, terlalu kencang. Jadi kalau kita tanam murni itu pasti akan cepat mati. Jadi kita adakan hybrid engineering ini ada 23 di Desa Pagatan Besar ini, di Desa Bangkau itu ada 11. Jadi kurang lebih 17.000 batang pohon mangrove yang kita tanam nantinya. Selain mencegah abrasi, hutan mangrove juga menjadi habitat perkembangbiakan ikan. Ke depan, kawasan ini juga diproyeksikan mendukung program perdagangan karbon atau carbon trading. Berdasarkan data rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan mencapai 67.023 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.329,47 hektar diantaranya mengalami kerusakan. Melalui penanaman ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mempercepat pemulihan ekosistem mangrove sekaligus memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi.